มาดามแป้งนะคะถึงแม้ว่าตอนที่ทำบอลหญิงจะอายุ 43 แล้วก็ trying to defend their European Championship title. Sangat bisa membuat dunia sepak bola gempar. Tepat tadi malam, begini pengakuan jujur dan mengejutkan Madam Pang dan Ketua Federasi Sepak Bola Inggris Mark Bullingham usai di luar dugaan Timnas Indonesia U17 sukses permalukan Inggris U17 dengan skor 2-0 di babak 8 besar Piala Dunia U17 2025 lewat 2 gol Evandra Florasta di menit ke-78 dan 90 sampai media Inggris takjub. Benarkah? Haha, mampus rasain kau karma kejam. Sering hina-hina Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi dihukum FIFA dan Pengadilan Arbitrase Nasional dilarang bermain sepak bola seumur hidup. Jadi tuntutan kerasku sekarang, apakah karena kembali berbohong soal banding 7 dokumen palsunya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah, ini jelas kabar baik. FIFA mendadak ambil keputusan hebat soal Timnas Indonesia tahun depan. Apakah Presiden FIFA kembali bertemu Presiden Prabowo bahas soal ini? Yuk saksikan video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, dalam laga 8 besar Piala Dunia U17 2025 tadi malam, Tim Nasional Indonesia U17 yang diasuh oleh pelatih Nova Arianto berhasil menciptakan kejutan luar biasa dengan menumbangkan salah satu kekuatan besar sepak bola dunia, Inggris U17, dengan skor 2-0. 2 gol heroik dari Evandra Florasta di menit ke-78 dan 90 menjadi penentu kemenangan Indonesia. Kemenangan ini bukan hanya sekedar hasil pertandingan, tetapi sebuah momen monumental yang membawa Indonesia ke babak 4 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah dan sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan sepak bola muda yang harus diperhitungkan di dunia internasional. Kemenangan luar biasa ini tidak hanya membuat fans sepak bola Indonesia bergembira, tetapi juga memicu reaksi emosional dari sejumlah tokoh sepak bola internasional, termasuk Madam Pang dari Thailand dan Mark Bullingham, Presiden Federasi Sepak Bola Inggris, yang memberikan pernyataan penuh kejutan usai pertandingan. Madam Nualpan Lamsam, atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, mengungkapkan kegembiraannya dengan air mata yang mengalir. Saya menangis terseduh-seduh. Ini bukan hanya kemenangan, ini adalah sejarah besar bagi Asia Tenggara. Indonesia sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kami bisa bersaing dengan kekuatan sepak bola global, ujar Madam Pang, matanya berkaca-kaca saat menyaksikan para pemain Indonesia merayakan kemenangan mereka. Pernyataan itu bukan sekedar ekspresi kebahagiaan, tetapi sebuah pengakuan akan pencapaian luar biasa yang selama ini sulit dibayangkan oleh banyak orang di Asia Tenggara. Madam Pang mengungkapkan bagaimana ia merasakan ketegangan yang sangat besar sepanjang pertandingan.
Di babak pertama, saya hampir jantungan. Indonesia benar-benar tertekan. Inggris menyerang terus-menerus. Saya takut mereka akan kebobolan, tetapi strategi bertahan yang diterapkan oleh Coach Nova Arianto benar-benar brilian. Itu yang membuat Inggris frustrasi. Mereka terperangkap dalam serangan mereka, sementara Indonesia hanya menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan balik, ujarnya. Lebih lanjut, Madam Pang menceritakan bagaimana sebuah insiden krusial di babak kedua menjadi titik balik. Pemain Inggris yang dikenal dengan nomor punggung 10 yang terpaksa keluar lapangan setelah menerima kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Zahabi Goli pada menit ke-75 membuat harapan Indonesia semakin menguat. Begitu kartu merah keluar, saya langsung sujud syukur. Itu momen yang membuat saya yakin Indonesia akan menang. Tambahnya dengan penuh haru, matanya tetap berbinar. Di akhir pernyataannya, Madam Pang mengungkapkan sebuah rasa malu yang tak terduga. Kami di Thailand merasa malu. Kenapa sepak bola kami sekarang tertinggal jauh dari Indonesia? Mereka sudah berada di level yang berbeda. Saya harap Thailand bisa mencapai Piala Dunia juga tahun depan. Kami harus belajar dari etos kerja dan mentalitas juang Indonesia. Katanya, suaranya dipenuhi penyesalan, seakan ingin menunjukkan bahwa Asia Tenggara memang sedang berada di titik balik besar. Yang paling mengejutkan adalah usulan Madam Pang untuk menghormati kemenangan Indonesia. Hari ini, saya akan meminta Raja Thailand untuk menjadikan kemenangan Indonesia sebagai hari libur nasional di Thailand. Semua rakyat Thailand harus merayakan kemenangan ini sebagai simbol kebanggaan Asia Tenggara, katanya, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para jurnalis yang hadir. Tawaran yang mencuri perhatian banyak pihak menunjukkan betapa besar dampak kemenangan Indonesia bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Sekilas soal jalannya laga. Gol pertama datang pada menit ke-78 di mana Indonesia berhasil memanfaatkan serangan balik cepat yang dimulai dari lini tengah. Evandra yang memimpin serangan menuntaskannya dengan sempurna, menceplaskan bola ke gawang Inggris dengan ketenangan luar biasa. Gol tersebut membuat ribuan supporter Indonesia di stadion dan di tanah air meluapkan kebahagiaan luar biasa, seolah seluruh negeri menyatu dalam euforia yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, gol kedua yang tercipta pada menit ke-90 adalah puncak dari segala harapan dan perjuangan Garuda Muda. Sebuah tendangan jarak jauh dari Evandra Florasta yang meluncur deras tanpa bisa dihentikan oleh kiper Inggris membuka kegembiraan yang tak terkendali. Suara sorakan dari pendukung Indonesia yang memadati stadion bergema sangat keras, sementara tim Inggris terdiam, tenggelam dalam kekecewaan yang mendalam. Mereka tidak percaya bahwa sebuah tim yang memiliki penguasaan bola hampir 90% dan menembakkan 30 tembakan ke arah gawang bisa kalah. Sementara itu, reaksi dari kubu Inggris justru sangat berbeda. Mark Bullingham, Presiden Federasi Sepak Bola Inggris, tampak sangat marah dan kecewa berat dengan kekalahan timnya. Dalam sebuah konferensi pers yang penuh emosi, Bullingham mengungkapkan kekesalannya dengan nada tinggi. "Saya sangat marah dan malu. Kami adalah tim unggulan, favorit juara, tetapi kami kalah dari negara miskin yang tumbuh melalui sepak bola tarkam jalanan seperti Indonesia. Ini tidak masuk akal," ujar Bullingham dengan ekspresi yang sangat emosional. Matanya tampak merah karena marah. Bullingham tak segan-segan mengkritik keras sistem pembinaan sepak bola di Inggris.
Kami memiliki akademi terbaik di dunia, investasi miliaran pound, tapi kami tidak bisa mencetak gol melawan Indonesia. Apa yang salah dengan sistem kami? Tambahnya dengan nada penuh kekesalan. Statistik pertandingan memang menunjukkan dominasi total dari tim Inggris dengan penguasaan bola mencapai 90% dan 30 tembakan tepat sasaran, namun kenyataan di lapangan berbeda jauh. Indonesia hanya memiliki 2 tembakan tepat sasaran dan keduanya berbuah gol yang menentukan kemenangan. Bullingham juga tidak segan untuk mengkritik pelatih Inggris U17 Neil Ryan. Pelatih harus bertanggung jawab. Saya bayar dia mahal untuk membawa tim ini juara, tetapi dia gagal total. Kami harus melakukan perombakan besar-besaran, katanya dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan. Meski demikian, di akhir konferensi pers, Bullingham akhirnya mengucapkan ucapan selamat kepada Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Indonesia, khususnya kepada Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, dan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah melakukan perombakan besar-besaran di FA untuk memastikan kejadian memalukan ini tidak terulang lagi, tutupnya dengan nada menyesal. Kemenangan ini tentu tidak terlepas dari taktik luar biasa yang diterapkan oleh pelatih Nova Arianto. Di babak pertama, Indonesia bermain ultra defensif, menahan setiap serangan Inggris dengan kedisiplinan tinggi dan memperlihatkan ketangguhan mental yang luar biasa. Walaupun Inggris menguasai hampir seluruh jalannya pertandingan dengan dominasi bola hingga 90%, Indonesia mampu bertahan dengan solid, menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Keputusan Nova untuk memasukkan Evandra Florasta pada menit ke-75 ketika Inggris kehilangan satu pemain akibat kartu merah terbukti sangat tepat. Kecepatan dan ketajaman Florasta dalam memanfaatkan celah di lini belakang Inggris membuatnya tampil sebagai pahlawan dalam pertandingan ini. 2 gol yang ia cetak, masing-masing lewat serangan balik cepat dan tendangan jarak jauh, memastikan Indonesia meraih kemenangan yang akan dikenang sepanjang masa. Dengan kemenangan ini, Indonesia U17 kini menjadi tim pertama dari Asia Tenggara yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia U17. Keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Tim Garuda Muda kini telah menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan ini untuk lebih serius dalam mengembangkan sepak bola, membuka peluang besar bagi negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk meraih kejayaan serupa di masa depan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. FIFA menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut dengan gembira soal keputusan FIFA. Erick Thohir mengapresiasi tinggi melalui unggahan di akun Instagramnya. Ia menilai penunjukan oleh FIFA merupakan bukti nyata peningkatan reputasi Indonesia di mata dunia, menyusul kesuksesan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Turnamen FIFA Series yang sebelumnya dikenal dengan FIFA World Series adalah ajang 2 tahunan yang mempertemukan negara-negara dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan internasional. Ajang itu pertama kali digelar pada tahun 2024. Untuk edisi 2026, Indonesia akan kedatangan negara-negara peserta dari 5 konfederasi di luar Asia, yang detailnya akan ditentukan lebih lanjut oleh FIFA. Kepercayaan FIFA ini menjadi kesempatan menguji strategi permainan timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh dari luar konfederasi Asia yang selama ini jarang dihadapi. Pelatih Timur Kapadze merupakan salah satu nama yang digadang-gadang jadi calon pelatih timnas Indonesia. Isu tersebut semakin mencuat ketika Timur Kapadze datang ke Indonesia. Kapadze bahkan sempat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta bersama publik figur tanah air Effendi Ghazali. Meski demikian, Timur Kapadze menyatakan kedatangannya ke Indonesia dalam rangka liburan dan menjadi duta pariwisata Uzbekistan Indonesia.
Kapaze juga menambahkan, hingga saat ini belum ada agenda resmi wawancara dengan PSSI terkait jabatan calon pelatih timnas. Meski begitu, Timur Kapaze memastikan dirinya pernah dihubungi salah satu eksekutif PSSI via daring terkait kesediaannya untuk melatih timnas. Usai dari Jakarta, Timur Kapaze dijadwalkan menuju Lombok untuk berlibur. Endi hozir aka chetdaligimda balkim kimlardir ko'rishib gaplashish ehtimolim bor. Hozir bir narsa deyishim qiyin. Chunki o'zi boshi plan bilan keldik, baxtat federatsiya qanaqadir aksiyani viza bilan kelmadik. Biz mehmonga chaqirgan uchun Indoneziyani ham, mana shu xalqini ham yaqindan ko'rib ketaylik deb shunaqa aniq keldik. Timur Kapaze merupakan sosok di balik kelolosan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kapaze bersama timnas Uzbekistan mempunyai catatan mentereng tak terkalahkan dengan hasil 5 kali menang dan 3 kali imbang. Timur Kapaze mundur dari tim kepelatihan timnas Uzbekistan usai posisi kepala pelatih diambil alih oleh Fabio Cannavaro. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC menghukum Federasi Sepak Bola Malaysia atau FIM. AFC menjatuhkan sanksi kepada FIM berupa $1.875 Amerika Serikat atau sekitar 31,3 juta rupiah. Sanksi tersebut diberikan akibat terjadi penundaan kick-off saat Malaysia menjamu Laos di kualifikasi Piala Asia 2027. Laga yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil 14 Oktober lalu tersebut mundur 2 menit 30 detik dari jadwal semula. AFC memberikan waktu kepada FIM untuk membayar denda hingga 30 hari sejak keputusan tersebut keluar. Dendanya yang diberikan AFC ini termasuk hukuman ringan. Sebelumnya FIM mendapat hukuman berat dari Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akibat pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. FIFA menjatuhkan sanksi sebesar 7,3 miliar rupiah kepada FIM. Sementara pemain naturalisasi Malaysia yang bermasalah mendapat denda masing-masing 41,8 juta rupiah dan larangan bermain selama 12 bulan. Sanksi FIFA bisa bertambah berat usai FIM memutuskan akan mengajukan kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Sikap tersebut dinilai meragukan kredibilitas FIFA. Tanya itu, FIFA juga sedang mempertimbangkan membawa kasus ini ke dalam ranah pidana. Jelang gelaran SEA Games ke-33, Kemenpora telah menetapkan target bagi kontingen merah putih, yakni mencapai peringkat ketiga. Target ini dicanangkan berdasarkan perhitungan matang antara Kemenpora dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, demi mencapai target tersebut, dibutuhkan setidaknya 80 hingga 85 medali emas, mengingat capaian gemilang Indonesia pada SEA Games 2023 yang berhasil menduduki peringkat ketiga dengan total raihan 87 medali emas. Ia juga menyebutkan adanya tantangan bagi Indonesia karena beberapa nomor yang sebelumnya menghasilkan emas tidak dipertandingkan tahun ini. Kalau kita dulu di Kambodia itu kan 87 emas. Di mana kita tahu ada mungkin 46 atau 41 emas yang tidak dipertandingkan di SEA Games Thailand ke-33 saat ini. Jadi kita kehilangan hampir 41 emas. Nah dari situ kita gali lagi ya ketemu angkanya ada yang 78, ada yang 82, ada yang 85. Ya kita range saja di 80-an kemarin. Ya kita ada sepakatan gitu. Dalam rangka mencapai target, tentu diperlukan latihan keras dan disiplin dari atlet-atlet. Di samping itu, masyarakat turut berperan dalam memberi dukungan. Seperti yang disebutkan oleh Chef de Mission Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025, Bayu Priawan Joko Sutono, bahwa peran masyarakat sebagai pendukung sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai target SEA Games tahun ini. Ia berharap masyarakat dapat memberikan dukungan bagi atlet-atlet yang nantinya akan membela merah putih di ajang SEA Games 2025. Tentu harapan kita masyarakat luas ini bisa memberikan support moral aja. Caranya bagaimana? Nggak mungkin berbondong-bondong semua datang. Paling enggak kita semua ini pasti tidak punya roadmap. Mayoritas kita punya roadmap. Kita juga mayoritas tahu berapa saja kita yang berprestasi. Tolong berikan dukungan pada mereka. Paling enggak DM lah support untuk kasih note ke mereka, kasih pesan lah ke mereka. Supaya mereka tahu bahwa seluruh masyarakat ini memonitor dan mengharapkan dan mendukung prestasinya. Pada ajang SEA Games 2025, Kemenpora telah memastikan bahwa Indonesia akan mengirimkan 996 atlet
yang akan berlaga di 48 cabang olahraga dari total 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari hasil SEA Games 2025, nantinya seluruh cabang olahraga akan dievaluasi demi bisa mendorong roadmap menuju Olimpiade 2028. Sehari jelang laga panas Persebaya Surabaya versus Arema FC, skuad Bajul Ijo menggelar official training di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya menargetkan kemenangan untuk memperbaiki posisi, mengingat mereka berada di peringkat 8 dengan 15 poin. Unggul tipis satu tingkat di atas Arema yang memiliki poin sama. Rivalitas historis kedua tim jadi pemicu tensi semakin tinggi. Pelatih Eduardo Perez menegaskan seluruh pemain sudah berlatih keras dan sangat siap menghadapi Singoedan. Dan Bruno Moreira bahkan juga menyebut laga ini sebagai pertandingan terpenting Persebaya musim ini. Dan para pemain fokus penuh menatap derby Jatim tersebut. I think we don't need to speak too much. I think we know the importance of the game, and the most important is the team training very well these weeks, and we will have the last training for preparing everything for tomorrow, and we can wait for fight tomorrow for the team. This our most important game of the season. We know about the history of this game. We are ready. We have had a great week. Everyone worked hard. Everyone focused on the game, and tomorrow we are ready to give our best and get the 3 points because we need this for the success of the championship. Di sisi lain, pihak kepolisian memperketat pengamanan jelang laga yang diprediksi dihadiri sekitar 3.000 penonton. Polsek Pakal bersama Polrestabes Surabaya melakukan pengecekan titik rawan macet dan potensi kericuhan di dalam maupun di luar komplek GBT. Kita kemarin sudah melaksanakan pengecekan beberapa titik-titik yang menjadi sasaran rawan kemacetan daripada keluar masuk kendaraan di Gelora Bung Tomo. Dan kita sudah mengantisipasinya dengan beberapa langkah-langkah, dan kita akan mau-up ke medsos sehingga masyarakat dapat melaksanakan sesuai dengan arahan petugas sehingga nanti pada saat pelaksanaannya berjalan dengan aman dan juga lancar. Laga penuh rivalitas tinggi ini diprediksi akan berjalan panas. Terlebih kedua tim ini membutuhkan poin penuh untuk mengamankan posisi klasemennya untuk menjadi lebih naik lagi. Apalagi posisi Persebaya dan Arema FC sama-sama menduduki posisi klasemen sementara Liga Super League saling berdekatan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersama dengan Ketua Umum KONI Pusat, Sekjen KOI dan CDM Indonesia memberikan update terkait SEA Games 2025. Selain memberitahukan tentang target Indonesia, pada press conference tersebut Menpora Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa SEA Games 2025 merupakan tempat Kemenpora melakukan evaluasi di setiap cabang olahraga, khususnya pada 17 cabur yang masuk dalam DBON. Nantinya Kemenpora akan menerapkan sistem promosi degradasi. Hal ini dilakukan demi mendorong roadmap untuk ajang Olimpiade, Asian Games, serta SEA Games ke depannya. SEA Games di Thailand yang ke-33 yang kita akan laksanakan tahun ini akan menjadi dasar kami di Kemenpora sebagai bahan evaluasi, di mana kita akan mendorong roadmap untuk menuju Olimpiade 2028. Artinya, evaluasi yang kita lakukan untuk SEA Games tahun ini juga akan menjadi sasaran antara untuk Asian Games dan SEA Games ke depannya. Pihak Kemenpora sendiri telah menargetkan medali di 17 cabang olahraga yang masuk dalam DBON. Selain itu, pihak Kemenpora, KONI, KOI, dan CDM berharap Indonesia mampu meraih peringkat ketiga dalam SEA Games 2025. Ketua Umum DPP Perbaswi, Budi Satrio Jiwandono, telah melantik 9 pengurus daerah DPD Perbaswi secara serentak di Wisma Kemenpora Jakarta. 9 DPD Perbaswi itu adalah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Riau.
Para ketua, sekretaris umum, dan bendahara hadir dalam pelantikan serentak ini. Agenda ini juga diikuti oleh pengurus di daerah masing-masing melalui virtual. Dalam sambutannya, Ketum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meminta agar jajaran Dewan Pengurus Daerah DPD Perbasi yang baru dilantik untuk segera menyiapkan kompetisi dan pembinaan atlet muda di daerah sebagai langkah awal menghadapi sejumlah agenda internasional yang akan digelar di Indonesia pada tahun 2027 hingga 2029. Jadi ini kita laksanakan pada pagi hari ini ya untuk mengefisiensikan pelantikan juga dan supaya teman-teman daerah bisa cepat bekerja menjalankan program-program Perbasi untuk melakukan persiapan-persiapan roadmap olahraga bola basket ke depan. Pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang juga didampingi oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Wamenpora menyampaikan pesan bagi seluruh Dewan Pengurus Daerah untuk berkolaborasi memajukan bola basket Indonesia. Jadi sekali lagi selamat yang baru dilantik hari ini. Mudah-mudahan pembinaan di daerah, karena daerah ini fondasi untuk di pusat untuk ke depannya biar bisa atlet lebih bagus lagi. Kalau di daerahnya pembinaannya nggak jalan, apalagi nggak maksimal, jangan dipungkiri nanti di pusatnya juga akan susah untuk lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan dengan dilantik hari ini mereka bisa konsolidasi, mereka bisa sama-sama untuk membangun basket lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Perbasi kini memasuki periode persiapan panjang karena Indonesia memperoleh kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam sejumlah kejuaraan FIBA kelompok umur mulai pada 2027 hingga 2029. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak saudaramu.